Ya, bagi yang selalu dengkul atau lutut ini ya, ini lutut ini, batok lutut ini biasanya kocak ya. Nah, kocak kayak bunyi begitu. Nah, ini penyebab di sini batok ini kocak ya, atau bisa goyang-goyang gitu ya. Itu disebabkan karena kekurangan kalsium ya, kekurangan kalsium. Nah, ini jadi di sini selalu kocak, goyang, enggak nyaman ya, enggak enak. Biasa ini lari-lari ya, lari ke sana kemari. Biasa kalau diluruskan begini. Nah, kalau diluruskan begini dia itu lari. Bisa lari-lari, lari ke sana ke sini gitu ya. Ke sana ke sini. Nah, itu biasanya orang panik, bikin panik. Nah, orang seperti ini biasa sering saya tangani, pasien-pasien mendapat pasien-pasien yang seperti ini sering saya tanganin. Nah, ini batoknya ini goyang. Tapi ini sudah kuat ini ya, sudah kuat ini. Kalau kuat ini enggak usah goyang ini. Ini kalau sudah kuat enggak usah goyang. Nah, ini padat ya, kesana kemari enggak bisa. Namun sering kami mendapatkan pasien yang sering ininya goyang. Nah, goyang ke sana kemari, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan kiri gitu. Tapi ini mengatasi begini jangan panik ya. Itu memang biasa terjadi walaupun Anda tidak pernah mengalami atau yang baru saja yang mengalami hal seperti ini, jangan panik. Itu yang biasa terjadi ya. Itu karena kekurangan kalsium ya. Jadi ini batoknya ini goyang ya, goyang. Nah, goyangnya itu biasa lama ya, lama. Biasa lama itu biasa kisaran 1 bulan 2 bulan itu. Nah, biasanya orang seperti ini yang tidak pernah sama sekali mengalami biasanya panik ya, bingung, takut ya. Memang sih tidak sakit tapi ya kepanikan itu ada. Nah, cara mengatasi ya ini seperti ini. Nah, itu biasanya begitu sembuh sendiri, tapi sebenarnya tidak sembuh sendiri. Sebenarnya tidak sembuh sendiri ya. Karena apa? Nah, secara tidak langsung dia makan makanan yang mempunyai yang cocok untuk mengatasi ini ya, artinya sudah cocok, pas, jodoh, makan jadi sembuh. Jadi hal-hal seperti ini biasanya tidak bisa sembuh sendiri. Nah, itu sembuh sendiri kenapa? Itu kebetulan saja dia makan yang cocok dengan yang mengatasi keluhan seperti ini ya. Seperti kalsium kurang, nah dia terpenuhi kalsiumnya. Nah, sudah melebihi maka sehingga ini pulih sendiri, mengeras gitu ya, mengeras sendiri. Seperti itu. Nah, kadang juga di sini sakit ya, ini sakit. Nah, sakit nyeri ngilu. Nah, kalau sakit nyeri ngilu di bagian sini itu lain lagi ceritanya ya, lain lagi ceritanya kalau sakit nyeri ngilu. Nah, ini biasanya ada saraf yang di sini. Nah, di sini saraf ya. Bagian di sini nih sarafnya bermasalah di sini ya, di dengkul ini ya. Namanya tulang ya, tulang betis sebelah samping ya, ini sini. Nah, ini jalan peredaran darah ini. Nah, ini perlu terapi ya. Nah, kadang di sini juga nyeri ngilu di bagian samping paha. Samping paha ini nyeri ngilu ya, nyeri ngilu. Nah, itu juga saraf bermasalah. Nah, ini di sini saraf yang bermasalah mengakibatkan nyeri ngilu ya di sini. Lama kadang tidak berhenti, bisa 1 atau 2 minggu, kadang berbulan-bulan juga bisa. Nah, di sini nyeri ngilu ya. Nah, kalau nyeri ngilu di sini disebabkan peredaran darah tidak lancar ya. Nah, peredaran darah tidak lancar sini sehingga saat peredaran darah lancar di sini lama-lama darah mengendap ya. Darah mengendap di sini. Nah, darah mengendapnya di sini itu menyebabkan daging itu mengeras ya. Jadi darah yang mengendap itu mengakibatkan daging meras atau daging menggumpal ya. Nah, di situ darah mati. Nah, sehingga di bagian sini tuh nyeri ngilu ya, nyeri ngilu, cenut gitu ya. Nah, itu cara mengatasi di sini diperbaiki ya sarafnya supaya lancar. Nah, sarafnya lancar supaya peredaran lancar. Nah, saat peredaran darah lancar, maka nyeri ngilu pun seketika akan lancar. Nah, kalau yang nyeri ngilu di bagian sini sama sini ya, itu biasanya 1 kali terapi sembuh ya, artinya 1 kali terapi sembuh. Nah, 1 kali terapi sembuh sudah, 1 kali cukup, 1 kali terapi saja.
Nah, sudah tidak sakit lagi ya. Rasa nyeri ngilu akan hilang di sini. Nah, cara mengatasinya di sini ya. Kita tekan ini. Nah, seperti ini. Kita tekan. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan. Nah, ini juga lutut ini. Nah, ini lutut ini di tumit ya. Tumitnya. Ini tumit harus bisa tembus di bokong ya, seperti ini. Kalau tumit ini tidak bisa tembus di bokong, seperti ini tidak bisa, maka ini adanya ketegangan pada saraf ya. Saraf ini dari sini ke sini tegang. Nah, sehingga ini kaku. Tapi ini kalau sudah lemas berarti sudah pulih atau sudah tidak tegang lagi. Nah, jika mengalami ini tumit tidak bisa tembus, jangan diremehkan, jangan disepelekan ya. Harus diterapi. Cara terapinya di bagian sini ya, area sini diterapi, di titik-titik saraf diterapi, kemudian diurut ya. Nah, sampai sini. Ini contoh begini. Nah, ini ditekan agak lama, hitungan 1 sampai 30 atau 60 atau 1 menit ya. Nah, 60 detik, 1 menit begini. Begini kan ditekan agar darah kembali normal ya. Darah kembali normal, maka rasa nyeri akan hilang ya. Pada samping paha itu akan hilang ya. Nyeri ngilu akan hilang. Kenapa? Karena darahnya sudah normal kembali, peredaran darah lancar. Jadi peredaran darah lancar membuat badan kita ringan, enteng, dan nyaman tentunya ya. Kalau berat itu kaku, maka badan akan terasa pegel-pegel ya. Itu penyebab aliran darah yang tidak lancar. Ya, kalau sudah digerakkan seperti ini, kita luruskan kembali ya, seperti ini. Nah, kemudian cara mengetahui tempat titik-titik saraf yang bermasalah itu biasanya di sini kita tekan begini. Di mana si pasien merasakan saat ditindih sakit, nah itu di situ terjadinya saraf bermasalah. Nah, saraf bermasalah itu banyak macam ya. Seperti saraf keluar, saraf bergeser, saraf ketarik gitu ya. Jadi sekecil apapun saraf kalau bergeser, keluar, ketarik itu akan sakit, nyeri, dan ngilu. Nah, yang paling sakit yaitu kalau saraf itu terkancing ya. Kalau saraf terkancing itu yaitu paling sakit ya. Paling sakit atau paling parah. Kategori saraf kejepit atau saraf terkancing. Nah, kalau saraf terkancing ini kaki kadang di sini kaku, tidak bisa ditekuk atau tidak bisa digoyang ya, tidak bisa digerakkan gitu. Jadi saraf ini kaki kaku betul. Nah, itu sering terjadi. Nah, kami sering menangani pasien-pasien yang begitu tidak bisa digerakkan, ini kaku betul ya, kaku, tidak bisa dilipat, itu sering terjadi. Biasanya bukan hanya di kaki, kadang juga di tangan ya, kadang di tangan. Itu yang namanya saraf terkancing atau saraf kejepit. Jadi itu yang paling parah. Namun kalau yang namanya saraf bergeser, saraf keluar, saraf ketarik, itu juga sakit, nyeri, ngilu ya. Nah, itu tidak bisa sembuh sendiri ya kalau tidak diperbaiki. Nah, itu tidak bisa sembuh sendiri. Jadi harus diterapi, harus diperbaiki ya, harus dipulihkan saraf-saraf yang bermasalah ya. Di mana titik yang sakit sekali itu ya, kita perbaiki sarafnya agar normal kembali ya. Agar normal kembali, begitu ya. Jadi siapa saja yang mengalami saraf bermasalah ya, dengan ciri atau tanda-tanda saraf bermasalah itu saraf tuh rasanya nyeri, ngilu ya. Saraf rasanya nyeri, ngilu, tidak enak ya. Nah, itu kadang gerak sedikit sakit sekali. Nah, tanda-tandanya juga tidak berhenti ya, sakit terus ya, nyeri, ngilunya
tidak berhenti. Nah itu kalau sudah seperti itu tandanya saraf bermasalah. Nah kalau mengalami saraf bermasalah jangan dianggap remeh, jangan dibiarkan ya, harus segera terapi secepat mungkin, atau harus cepat-cepat cari yang ahlinya ya, yang paham tentang saraf. Nah di situ supaya tidak berkelanjutan atau tidak berlama-lama. Kenapa? Karena saraf bermasalah itu tidak bisa sembuh sendiri, pasti harus diperbaiki ya. Walaupun bisa sembuh sendiri itu lama, kadang bisa 20 hari atau 1 bulan sembuh sendiri, tapi dampak dari sembuh sendiri itu tidak baik ya. Dampak dari sembuh sendiri itu sering kambuh ya. Nah kalau sering kambuh begitu, nah nanti pada titik terakhir atau biasanya kalau sudah tidak kuat saraf itu maka akan terkancing. Nah saat yang namanya saraf terkancing maka pada kaki ini kaku ya, kaku betul, tidak bisa digerakkan, tidak bisa gerak, baik di kaki ataupun di tangan itu kaku mendadak. Nah itu yang namanya saraf terkancing ya, bukan stroke, bukan, tapi sudah seperti namanya stroke. Kenapa? Karena sudah tidak bisa gerak lagi. Nah seperti itu ya. Nah, jadi biasanya yang seperti itu orang langsung kaget dan langsung nangis. Kenapa? Karena seumur hidupnya baru merasakan yang namanya saraf terkancing yang membuat kaki tidak bisa gerak sama sekali ya, atau tangan tidak bisa gerak sama sekali. Itu penyebabnya dari seringnya salah saraf. Penyebab dari seringnya saraf bermasalah yang dibiarkan ya. Kenapa? Karena sembuh sendiri jadi sering kambuh-kambuh. Nah saat terakhir, nah di situ akan terkunci namanya, terkancing. Oke, semoga sekilas informasi ini bermanfaat untuk semuanya, atau Anda yang lagi sedang mengalaminya, jangan panik ya. Segera cari yang paham tentang saraf ya, artinya tukang terapi atau pijat yang paham saraf gitu ya, agar segera sembuh dari rasa keluhannya yang nyeri dan ngilu tidak kunjung sembuh ya. Oke, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tonton video-video lain di channel kami tentunya. Wassalam, salam sehat untuk semuanya.